Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hashim Asyari membantah praktik curang itu. Hashim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown.
Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja diseting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti juga kecurangan itu atau lewat hak angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian yang perolehan suaranya sekian, lalu datanya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya, akan tepat begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perhitungan sementara, kita nanti akan dalam secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown.
Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hashim Asyari membantah praktik curang itu. Hashim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui
Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti juga kecurangan itu atau lewat hak angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian dan perolehan suaranya sekian, lalu datanya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya, akan tepat begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perhitungan. Sementara kita akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau tercederainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu.
Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika JSON script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika JSON script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hashim Asyari membantah praktik curang itu. Hashim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Temuin
nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim internal Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim internal Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti juga kecurangan itu atau lewat hak angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian yang perolehan suaranya sekian, lalu datanya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya, akan begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perhitungan sementara, kita nanti akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah praktik curang itu. Hasyim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.
Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas Hasto izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti kenapa juga kecurangan itu atau lewat hak angket? Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian yang perolehan suaranya sekian, lalu datanya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau
hukum itu sudah fix ya, akan keluar begitu diumumkan. Kalau betul memang seperti yang ada perhitungan sementara, kita nanti akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah praktik curang itu. Hasyim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya.
Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti juga kecurangan itu atau lewat hak angket? Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk.
pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis, karena tim hukum untuk KMK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian dan perolehan suaranya sekian, lalu datanya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya akan buat begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perlindungan sementara, kita nanti akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari membantah praktik curang itu. Hasyim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu.
Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba? Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis, untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok
agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti terhadap juga kecurangan itu atau lewat hak angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian dan perolehan suaranya sekian, lalu gugatannya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya, akan begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perhitungan sementara, kita nanti akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%.
Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hashim Asyari membantah praktik curang itu. Hashim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan Cina, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis, untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tingkat ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari JSON script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika JSON script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun,
Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti juga kecurangan itu atau lewat hak angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian yang perolehan suaranya sekian, lalu gugatannya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya akan tepat begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perhitungan sementara, kita nanti akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua,
proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hashim Asyari membantah praktik curang itu. Hashim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan Cina, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya. Programnya itu dirubah. Maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT. Ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, kemarin itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua,
proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu, PDIP juga menerima masukan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Itu kan jadi bahan untuk gugatan ke MK juga nanti juga kecurangan itu atau lewat hak angket. Ya nantilah dilihat aja. Dilihat aja. Yuk. Pekan depan saya akan ketemu dengan tim hukumnya Mulia Lubis. Karena tim hukum untuk ke MK itu struktur gugatan atau permohonan itu sudah jadi, tinggal ngisi datanya apa, misalnya berdasar keputusan KPU tanggal sekian yang perolehan suaranya sekian, lalu datanya itu sudah jadi, tinggal masukkan tempat-tempat peristiwa. Jadi kalau hukum itu sudah fix ya akan begitu diumumkan kalau betul memang seperti yang ada perhitungan sementara, kita nanti akan secara hukum agar ini selesai secara hukum juga, tidak menimbulkan isu yang menyebabkan cacat hukum atau terciderainya. Tensi politik di Indonesia memanas, saling tuduh dan bantah terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding KPU telah membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud pada angka 17%. Tuduhan itu dibantah langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Namun Hasto tetap tidak percaya dan mengklaim pihaknya memiliki bukti bahwa KPU telah mengunci suara Ganjar Mahfud. Hasto menegaskan bahwa mereka memiliki bukti dari pakar IT. Sekjen PDIP itu bahkan mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa pemilu 2024 sebenarnya berlangsung 2 putaran. Namun ia tidak membeberkan lebih lanjut terkait bukti yang ia katakan itu. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China, sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal, pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Hasto menyampaikan hal tersebut merujuk temuan tim informasi teknologi yang dimiliki oleh internal mereka. Maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Atas dugaan tersebut, Hasto mendorong perlunya audit forensik untuk mengungkap potensi kecurangan dalam penghitungan suara di pemilu 2024. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Sedikit demi sedikit praktik kecurangan di Pilpres 2024 terungkap. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang hanya bisa menembus maksimal 17%. Menurut Hasto, hal itu diketahui setelah berdiskusi dan berbincang dengan pakar teknologi informasi. Akan tetapi, Ketua KPU, Hashim Asyari membantah praktik curang itu. Hashim menegaskan, persentase angka yang masuk ke KPU merupakan hasil perhitungan suara berjenjang dari tingkat TPS. Ternyata, bantahan Ketua KPU itu ditanggapi kembali oleh Hasto. Hasto mengungkapkan bahwa KPU tidak tahu soal algoritma tersebut. Bahkan dikatakan Hasto KPU pura-pura tidak tahu data soal berpindahnya IP address Sirekap. Dikatakan Hasto bahwa KPU menyangkal hal itu. Tetapi setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data strategis menggunakan swasta, yaitu Alibaba. Dan ada kepentingan geopolitik terkait pertarungan antara AS dan Cina, sehingga ini sudah tidak benar semuanya, kata Hasto. Atas hal itu, Hasto menilai cara-cara berpolitik tersebut tidak benar. Sudah mereduksi kedaulatan sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba membantah, pertama ketika Sirekap dimatikan alasan dari KPU hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual di shutdown, tegasnya. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan pekan depan ia akan bertemu dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis untuk berkoordinasi soal gugatan ke MK. Mahfud mengatakan pihaknya memutuskan maju ke MK agar sengketa hasil Pilpres 2024 diselesaikan melalui jalur hukum. Selain jalur hukum di MK, kata Mahfud, partai pengusung Ganjar Mahfud di parlemen, yakni PDIP dan PPP juga terbuka kemungkinan mengambil langkah politik dengan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Mahfud mengetahui hal tersebut setelah rutin berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemarin Mas Hasto mengatakan ada algoritma yang mengunci suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud maksimal 17%. Itu tanggapan dari Pak Mahfud? Ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya. Kalau itu kan udah lama, sebelum pemilu kan sudah ada. Sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Udah dikunci sekian dan angkanya persis, tinggal nanti pembuktiannya aja. Algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindah. Mas izin Mas yang kemarin kan nemuin algoritmanya stuck di 17% aja. Nah, sedangkan sama KPU itu udah dibantah. Nah, nanti dari tim Ya ini kan kekuatan di belakang KPU. KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya setelah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown.
Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan. Ini satu kesatuan. Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Mahfud MD Cawapres 03 merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut adanya algoritma yang sengaja digunakan untuk mengunci suara Ganjar Mahfud dengan maksimal hanya 17% saja. Mahfud mengungkapkan dugaan adanya penguncian suara sudah tercium sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu dikatakan Mahfud saat ditemui awak media pada Jumat 8 Maret. Namun, Mahfud tak berminat mengungkapkan apakah penguncian suara Ganjar Mahfud akan dijadikan salah satu bahan dugaan kecurangan yang digugat ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dilansir dari Kompas.com sebelumnya, Hasto menyebut adanya algoritma dalam perhitungan suara yang sengaja disetting agar suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh angka 17%. Hingga saat ini, PDIP tengah mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan dalam Pilpres 2024 yang bisa menjadi bahan gugatan ke MK. Selain itu PDIP juga menerima